قال المؤلف رحمه الله تعالى: الاقتصار على حل الألفاظ. Al-ikhtisaru bermula ini itu meringkaskan ala halil alfazi atas mengurai lafaz-lafaz. Maksudnya jangan terlalu luas dalam membahas. Wat ta'widi dan wat ta'widu dan membiasakan diri ala qawli la adri, atas perkataan la adri, aku tidak mengetahui. Qala, telah berkata al-imamu, seorang imam, al-Harariyu, nyatanya al-Harari, Abu Abdurrahman Abdullah al-Harari rahimahullah radhiyallahu anhu, iltazimu, lazimkan oleh kalian, artinya biasakan oleh kalian, al-iqtisara, di atas meringkas, ala halil alfazi, atas mengurai lafaz-lafaz. Itu tadi maknanya, jangan terlalu membahas sangat luas, cukup mengurai lafaz saja atau menerjemahkan makna. Kalau kita ini yang berbahasa di luar bahasa Arab, maka cukup mengurai kalimat-kalimat daripada pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita. Fayum toro'a, maka apabila toro'a datang, alaikum, atas kalian, soalun, oleh suatu soal, fi asna'id darsi, di tengah pelajaran, man qala kada, siapa orang qala berkata kada, demikian ini, au man fa'ala kada, atau berkata man, siapa orang fa'ala berbuat kada, akan demikian ini, yakfuru amla, menjadi kafir atau tidak dengan sebab perkataan atau perbuatan tersebut. Ada orang bertanya seperti itu di tengah pelajaran, fala tujibu, maka janganlah dijawab oleh kalian. Masya Allah, penting ini. Ba'duhum, sebagian mereka, sebagian orang-orang, la yuhsinu, tidak baik, tidak berbuat baik, as-su'ala, dalam bertanya. Artinya tidak bagus dalam membuat pertanyaannya. Contohnya misalkan, udah tahu saudaranya muslim, kemudian ditanya, bukankah engkau orang muslim? Itu sebenarnya pertanyaan kurang baik, tidak bagus. Wa ahyanan, dan terkadang, jadi yang bertanya juga harus faham dalam cara bertanya. Lalu yang ditanya pun gitu. Wa ahyanan, dan terkadang al-mas'ulu, yang ditanya, la yuhsinu al-jawaba, tidak baik dalam menjawab. Kadang kalimat pertanyaannya tidak baik, tidak benar. Terkadang juga yang ditanya juga jawabannya tidak benar. Syekh rahimahullah dalam hal ini tentu lebih mengutamakan keselamatan bagi kita masing-masing. Jadi syekh itu sebenarnya sangat sayang kepada umat Islam dan terutama daripada murid-muridnya.
Jadi dikhawatirkan nanti terjerumus dalam kesalahan yang justru membuat fatal atas dirinya sendiri. Kata Syekh, kalau menyangkut perkara-perkara masalah kufur atau bukan kufur, jangan dijawab kalau ada datang pertanyaan kepada kalian. Waqad hasala, dan telah terjadi syarrun kabirun, oleh keburukan yang sangat besar, min hadza, dari ini perkara, aqlaqana, aqlaqa, telah menyedihkan, oleh itu syarr na, akan kita. La tughfilu, jangan kalian lalaikan, kalimat la adri, akan kalimat la adri. Hadhil kalimatu, bermula ini kalimat, fiha, di dalamnya itu kalimat, najatun, keselamatan. Tidak hanya dalam masalah bab akidah saja, termasuk juga dalam bab apa? Furu'iyah, atau dalam masalah fikih. Jangan lalai, jangan lupa untuk senantiasa mengucapkan la adri, kecuali kalau nyata kita betul mengetahui, mendapatkan ilmu tersebut dari guru-guru kita dan sangat mendesak untuk disampaikan atau dijawab. Kalau itu menyangkut pertanyaan maka jawab. Tapi kalau tidak tahu, termasuk umpama ragu-ragu, jangan dijawab. Kadang kalau ditanya sesuatu kemudian jawabannya dialihkan kepada jawaban yang tidak bersentuhan dengan pertanyaannya, sehingga orang yang bertanya akhirnya apa? Berpemahaman bahwa itulah jawaban daripada soal yang dia tanyakan. Nah, ini sangat fatal. Jadi kalau menyangkut perkara-perkara apalagi yang sangat pokok dalam urusan agama ini, atau masalah hukum-hukum, di mana kita tidak tahu, maka katakan tidak tahu. Kecuali masalah yang pokok dan kita telah mengetahui, kemudian kita menyampaikannya, yang sangat pokok, kita menyampaikannya, mengajarkannya bahkan. Wa qala, dan telah berkata radhiyallahu anhu oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Ibnu Umar, telah berkata oleh Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, al-ilmu, bermula ilmu, salasatun, itu 3 bagian. Kitabun natiqun, yaitu Al-Quran. Natiqun, yang berbicara, yang dimaksud hak dan nyata kebenarannya. Wa sunnatun madiyatun, dan sunnah artinya hadis-hadis atau ajaran Rasulullah. Madiyatun, yang sahihatun, madiyatun yang dimaksud sahihah, yang sahih. Wala adri, dan la adri, yaitu perkataan la adri, aku tidak mengetahui. Nah, jadi yang merupakan landasan ilmu dalam ajaran agama kita ini 3 itu harus menjadi patokan dan sandaran kita. Al-Quran, hadis sahih, dan la adri. Apa yang tidak ada atau tidak kita ketahui, maka kita katakan tidak ketahui kita, maka kita katakan kita atau saya tidak mengetahui. La adri. Rawa, telah meriwayatkan Ahmadu oleh Imam Ahmad, ani Syafi'i, dari al-Imam Syafi'i, an Malikin, dari Imam Malik ibn Anas, an Muhammad ibn Ajlan, dari Muhammad ibn Ajlan. Ini sanad begini, ini namanya sanad yang sangat
bagus, atau bisa dikategorikan namanya silsilatuz zahab, karena yang meriwayatkannya itu orang-orang terkemuka semua. Orang yang terkemuka dari murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah terkemuka daripada murid Imam Malik. Imam Syafi'i dari Imam Malik. Nah, Imam Malik dari Imam Muhammad ibn Ajlan, annahu, bahwa dia Muhammad ibn Ajlan qala, berkata, idza aghfala al-alimu, idza aghfala, apabila melalaikan, al-alimu, oleh seorang yang alim, la adri, akan perkataan la adri, atau akan kalimat la adri, faqad usibat maqatiluhu, maka telah tertimpa atau telah terkena, maqatiluhu, akan kehancurannya, telah mengenai oleh kehancurannya. Ai halaka, artinya telah hancur, artinya telah binasa atau telah tersesat itu orang. Jadi orang kalau tidak lagi mempedulikan kata-kata la adri, aku tidak mengetahui, ini orang apa? Halaka, telah apa? Tersesat dia. Nauzubillah. Di zaman sekarang hampir-hampir orang, kebanyakan mereka melalaikan ini. Coba aja itu yang tampil-tampil di TV yang dikata Ustadz anu, Ustadzah anu tampil di TV. Pernah nggak kita mengatakan, kita mendapati mereka mengucapkan apa? Saya tidak tahu. Ada nggak? Pertanyaannya langsung lagi. Saat itu juga tanya jawab. Jawabannya kadang-kadang malah ngaco, betul-betul ngaco. Nauzubillah. Saya ingatkan, jangan belajar dari TV. Jangan tonton Mamah Dedeh. Ngaco itu isinya. Itu acara yang pagi-pagi, di mana itu? Waduh, kacau. Jadi kalau melihat kepada satu perkara ini saja, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ajlan, orang itu kalau sudah melalaikan kata la adri faqad usibat maqatiluhu, ini orang udah tersesat udah. Ada nggak orang di TV ketika dia berikan ceramah, kemudian tanya jawab, kemudian dia mengatakan ketika ditanya, saya nggak tahu jawabannya, Allahu a'lam. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Kagak ada, semuanya dijawab. Ya pokoknya jawab apa kek, semua dijawab. Ya Allah, ngeri. Awidu anfusakum, awidu, biasakan oleh kalian, anfusakum, akan diri kalian, la adri, akan kalimat la adri. Yuqalu, dikatakan lil mudarrisin, bagi para pengajar, bagi para pengajar, lamma yabda'u, ketika memulai oleh mereka, bidarsi, dengan pelajaran, yaqulu, berkata oleh mereka, al mudarrisin lil hadirina, bagi orang-orang yang hadir, orang-orang yang hadir, la tas'aluna, janganlah bertanya oleh kalian akan kami. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya dapat dari guru-guru saya. Gitu aja, cakep begitu. La tastaftuna, janganlah
minta fatwa oleh kalian akan kami. Pertanyaan-pertanyaan lebih jauh, lebih detail jangan ditanyakan kepada kami. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Ini kalau orang betul-betul begitu itu amanah itu deh. Amanah, amin. Orang yang betul-betul dipercaya. Nahnu nuti'ukum, nahnu nu'tikum. Nahnu kami, nu'tikum memberi akan kalian ma akan sesuatu indana yang ada pada kami. Artinya apa yang kami ketahui. Jadi si pengajar itu biasakan ngomong gitu itu. Biasakan ya. Di hadapan orang banyak ngajar sebelum memulai pelajarannya gitu. Jangan bertanya lebih detail. Jangan bertanya terkait masalah-masalah yang lebih luas. Jangan minta fatwa terkait hukum-hukum kepada saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Cakep begitu. Iya. Qulu katakan oleh kalian lil mudarrisin bagi para pengajar, para guru, iltazimu lazimkan oleh kalian, artinya pegang teguh oleh kalian bil manqulil muharrari dengan apa yang dinukil al muharrari yang telah ditahrir. Ditahrir itu artinya sudah diperiksa ulang, sudah di edit, istilah sekarang itu sudah diperbaiki. Saya itu dulu ketika ngaji kepada guru kita menjelaskan pakai bahasa Arab. Kadang kalau suruh ditulis kita tulis, kadang tanpa disuruh kita pun nulis dari apa yang disampaikan oleh beliau. Nulis. Nah biasanya kalau ada waktu senggang kita baca lagi hasil tulisan kita kepada guru-guru kita. Ya Syekh, urid an uharrir ma katabtuhu. Saya ingin mengedit atau memperbaiki atau memastikan apa yang telah saya tulis ini. Takut ada salah dengar, salah nulis. Nah, itu namanya tahrir. Itu apa? Tahrir. Nah, lazimkan dalam mengajar itu dengan al-manqul al-muharrar. Al-manqul itu yang dinukil, yang kita dapat dari guru kita, al-muharrar yang telah ditahrir, telah diperbaiki. Wa illa, dan jika tidak, fa antum, maka kalian muqbiluna, menghadap oleh kalian ala halakin, di atas kebinasaan atau kesesatan. La yufti, janganlah memberi fatwa ba'dukum oleh sebagian kalian ba'dun akan sebagian yang lain. Laisa fikum muftin, Masya Allah, tidak ada di antara kalian seorang ahli fatwa. Masya Allah. Orang menjadi ahli fatwa itu syaratnya sangat berat, sangat ketat. Menjadi ahli fatwa itu. Orang-orang semacam kita belum pantas atau tidak berhak untuk mengeluarkan fatwa hukum. Allah. Walaupun orang tersebut duduk di mana? Di komisi fatwa di MUI. Sebenarnya mereka orang-orang yang belum memiliki kapasitas, keahlian untuk mengeluarkan fatwa-fatwa hukum. Karena berat itu.
Fatwa hukum itu, masya Allah, tanggung jawabnya besar. Itu ada kitab situ, karya Imam An-Nawawi, Yahya ibn Sharaf, namanya Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Itu ada sekitar 6 jilid. Itu kitab, baru satu kitab, Umdatul Muftin. Ujung redaksi judulnya gitu, Rawdatul Talibin, Umdatul Muftin. Itu menjadi rujukan bagi para ahli fatwa. Nah, sekarang orang yang memberikan fatwa hukum kita di sini, apa di komisi fatwa, pernah ngaji kitab itu enggak? Tuh berapa jilid itu? itu baru satu itu, belum yang lain-lain. Masya Allah. Laisa fikum muftin man lahu hukmu man yaqulu falyati ilayya. Hukmu man yaqul, bahrun la sahila lahu. Tidak ada di antara kalian, laisa fikum, tidak ada di antara kalian muftin, seorang ahli fatwa, man, orang, lahu, yang baginya, hukmu man yaqul, hukum orang yang berkata, falyati ilayya. Itu seorang ahli fatwa itu yang gitu, punya hak. Kalau benar-benar ya seorang ahli fatwa, siapa yang punya masalah hukum silakan bertanya. Enggak ada di antara kita siapa yang punya hak seperti itu. Hukmu man yaqul bahrun la sahila lahu, sampai kepada hukum atau kedudukan orang yang seperti lautan yang tidak ada tepian baginya. Enggak ada siapa orang yang kayak gitu. Dalam keilmuannya sangat luas, seperti bahr la sahila lahu, lautan yang tidak bertepi. Enggak ada. Artinya orang-orang semacam kita ini tidak layak untuk memberikan fatwa, karena ahli fatwa itu ya begitu keadaannya, adalah orang yang dia punya hak untuk berkata. Siapa yang punya hukum atau masalah hukum silakan bertanya kepada aku. Atau orang yang dia dikatakan seorang yang apa? Seperti lautan yang tidak bertepi dalam ilmunya, baru itu seorang ahli fatwa. Adapun kita jangan kata ke lautan, ke pinggirnya aja kagak. Ke pinggirnya aja kagak. Masya Allah. Ya, jadi tidak ada di antara kita seorang mufti yang punya otoritas untuk mengatakan man lahu hukmun falyati ilayya. Siapa yang atau punya masalah silakan datang kepadaku, atau siapa yang punya pertanyaan masalah-masalah hukum agama atau apapun silakan bertanya kepada. Enggak ada. Kita semua ini bukan mufti. Kullu wahidin minkum, setiap seorang minkum dari kalian, yaltazimu, hendaklah melazimkan, hifdhan nisfi sahifatin minal Qur'ani, menghafal separuh lembar minal Quran, daripada Al-Quran, adal aqalli, minimal, fil yaumi, dalam sehari, ma'ashtighalihi, bersama menyibukkan oleh dia, bimutala'ati durusihi, dengan menelaah pelajaran-pelajarannya yang sudah dia pelajari. Kata Syekh, jangan mencari-cari yang kalian belum tahu, cari-cari, tanya ke sana kemari, nggak usah begitu. Yang sudah dipelajari saja, diteliti, ditelaah kembali. Sisanya punya waktu kosong, ngapalin Quran, paling kagak satu hari setengah lembar. Terus kata saya begitu,
hadza yasuddu faraghan, ini dapat menutupi kekosongan, yatajawwalu fihi alwaswas, yang akan menggoda. Jadi yatajawwal itu artinya pulang pergi, yang dimaksud menggoda oleh was-was kalian, oleh was-was terhadap kalian. Karena sebenarnya setan itu punya tipu muslihat itu sangat halus dan sangat banyak macamnya. Ada kalanya tipu muslihat yang disodorkan kepada kita, kepada manusia itu dari sangat halusnya kita menganggap itu sebagai sebuah kebaikan, tapi padahal menjerumuskan. Banyak bukan tipu muslihat semacam itu. Iblis itu menggoda Nabi Adam dengan mengatakan apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Kata iblis. Dalam Quran disebutkan, mau enggak kamu saya unjukkan kepada syajaratil khuldi, pohon kekal. Jadi kalau engkau makan dari pohon tersebut engkau kekal. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah punah. Ditipu dengan cara halus. Apalagi kita ini, jadi kemungkinan tersesat itu sangat besar gara-gara tipuan setan itu. Tuh, begitu. Nah, ada kalanya misalkan diletakkan was-was oleh setan kepada diri seseorang, atau godaan kepada diri seseorang mengatakan kamu ini pinter, kamu ini sudah banyak belajar, yang kemarin-kemarin udah mantep, sekarang yang kamu ketahui coba buka sendiri kitab tuh, buka sendiri, begitu. Orang ini kalau nggak hati-hati mengatakan, oh iya benar juga, wah akhirnya buka sendiri, dipahami sendiri. Nah kata Syekh, jangan lakukan seperti itu. Kata Syekh, kalau mau belajar hendaklah mengulang pelajaran yang sudah dipelajari. Sisa waktunya pergunakan untuk menghafal Al-Quran, gitu. Sehari dapat setengah, sehari dapat 2 juz. Nah, mantap kagak itu? Sebulan hatam. Wallahu a'lam bishawab.